Halo, kembali lagi bersama gue Ronald dari Audio Center. Nah, hari ini kita membahas merek dari Denmark ya, udah cukup terkenal, Din Audio, seperti yang kita bisa lihat di sini, atau bisa dibilang juga Dyn Audio. Merek ini udah cukup lama ya, udah lebih dari 45 tahun. Nah, itu bagi yang belum tahu sih, ini merek udah salah satu pembuat speaker terbaik ya di dunia ya. Dari Twitternya itu banyak diburu orang ya. Kalau yang main-main car audio pasti udah tahu lah speaker Din Audio ini. Nah, kita membahas Din Audio Home Audio kali ini. Oke, sekarang kita bahas lebih lanjut tentang Din Audio ya. Din Audio ini kenapa jadi salah satu speaker terbaik di dunia? Karena nggak semua perusahaan speaker itu bisa membuat driver unit sendiri. Nah, salah satunya Din Audio ini buat driver contohnya ya. Twitternya dia Esotar yang udah terkenal banget tuh ya, legendaris banget tuh. Nah, itu dia buat sendiri. Dia nggak ada buat kalau kita bicara merek-merek lain ya, itu ada sebagian brand-brand tertentu itu dia pesen Twitter dari perusahaan A, perusahaan B, dan baru dia woofernya pesan dari perusahaan A, perusahaan B, dan baru dia buat sendiri crossovernya. Jadi, nah itu baru ciri khasnya speaker tertentu. Jadi dikombinasi driver beli dari A, beli dari B, woofernya beli dari A, B, baru dia ciptain crossover yang masuk, baru dia jadiin satu produk itu. Tapi kalau Din Audio, drivernya dia buat sendiri, woofernya juga dia buat sendiri. Ya driver Twitternya yang terkenal banget tuh, yang tadi saya bilang Esotar. Terus woofernya juga terkenal banget tuh dari MSP ya, drivernya built-in Dascape. Jadi driver-driver yang tadi, yang Twitter, midwoofer, sama woofernya, itu semua masih handmade Denmark. Jadi dia ada perusahaan pembuat drivernya di Skanderborg, Denmark. Jadi mulai dari Twitter, yang tadi ya Twitter Esotar, midwoofer, sama woofernya itu masih handmade semuanya. Mulai dari, kalau kita bahas dari home audio ya, kita mulai dari, ada 4 seri. Ada seri Emit, seri Evoke, yang sekarang ya, seri Emit, seri Evoke, Contour, dan Confidence. Itu yang passive series. Jadi di setiap seriesnya, setiap Emit, abis itu naik lagi ke series Evoke, series Contour, dan Confidence, itu setiap Twitter, midwoofer, semua drivernya itu beda semua, setiap serinya. Jadi hal itu yang membuat speaker ini mahal ya. Selain itu, kualitasnya juga pasti bagus banget, karena kan dia sendiri-sendiri ya, setiap serinya sendiri-sendiri, crossovernya, drivernya sendiri-sendiri semua. Kalau yang brand-brand lain ya dia ambil bulk gitu loh. Oh, seri ini jadi semua seri drivernya sama gitu. Paling mainan crossover aja. Nah, itulah yang membuat speaker ini jadi bagus banget dan terkesan mahal ya, karena spesial gitu loh. Setiap serinya dia buat driver sendiri. Setiap seri, next seri berikutnya driver crossover sendiri. Dan yang saya mau tekanin ini juga dia crossovernya itu pakai yang first order. Jadi first order itu komponen yang paling simple, dikarenakan antara Twitter, midwoofer, dan woofer bisa blend in frekuensi dengan sempurna tanpa bantuan crossover yang rumit. Semua ini hanya mungkin jika driver yang didesain dan dirancang spesifik per model. Dan satu hal lagi tentang Din Audio ini ya, kan biasa setiap speaker itu kan pasti mengeluarkan seri baru. Jadi Din Audio juga pasti ada mengeluarkan seri baru. Dan seri baru itu selalu pastinya lebih bagus dari seri sebelumnya. Kalau ada beberapa speaker yang saya pernah dengar sebelumnya juga, ada beberapa speaker yang misalnya keluarin seri baru, hasilnya itu nggak signifikan berubah. Adanya kosmetik doang. Ini ada kosmetik doang berubah, tapi seri baru, suara sih tipis-tipis lah bedanya. Tapi kalau Din Audio itu pasti mengeluarkan seri baru dengan niat. Jadi suaranya beda banget dari seri sebelumnya. Oke, kita bahas per seri ya sekarang ya. Mulai dari Emit series itu ada
emit 10 book shelf-nya, emit 20, ada emit center juga. Dan floor standing kecil itu mulai dari emit 30, emit 50, itu yang floor stand yang agak besar. Ini saya display hanya sebagian, ini salah satunya ini emit 30 yang floor stand kecil. Bisa dilihat nih ya, desainnya juga ada depannya black dove, sampingnya kayu. Ini salah satu yang ready ya di sini, di toko kita juga ya. Yang ready warna ini. Oke, yang di sebelah sini ini Focus ya, Focus 10. Nah, ini sebenarnya modelnya mirip dengan Evoque ya. Tapi Focus ini sebenarnya Evoque yang dibuat aktif. Jadi kalau bagi yang belum tahu, active speaker itu ya speaker yang udah built-in amplifier. Jadi tinggal play aja, karena udah ada amplifier di dalamnya, tinggal colok listrik aja. Bisa langsung play. Untuk yang Evoque 10, untuk yang pasif ya, ini yang Evoque yang pasif. Kalau yang Focus aktif. Kalau yang pasifnya itu ada Evoque 10, bookshelf kecil, Evoque 20 bookshelf yang agak besar, terus lanjut di Evoque 30, ukurannya seperti ini. Sama ya kayak M30 ukurannya, cuman beda seri, Evoque 30, dan Evoque 50 yang agak besar nih, yang kayak di belakang saya nih. Ukurannya kurang lebih segitu yang Evoque 50. Seri Evoque ini juga memakai tweeter dari Serotar ya, sama seperti Emit, tapi ada perbedaannya. Serotarnya yang di Evoque ini itu perpaduan teknologi dari Esotar 40 dan Esotar 3. Esotar 3 dari seri Confidence ya, jadi seri yang paling tinggi itu perpaduan teknologinya. Dengan perpaduan ferrite ceramic magnet. Jadi Serotar yang seri Evoque ini juga menggunakan Hexis. Hexis itu juga dari turunan teknologi Esotar 3, di mana Hexis itu membantu membuat responsif frekuensi Twitter semakin halus dan detail. Jadi kalau kita pakai lampu gitu ya, lampu dari handphone gitu ya, kelihatan tuh Hexisnya. Nanti kelihatan banget. Jadi beda dengan Emit. Dan crossover-nya juga tentunya juga pasti lebih baik lagi daripada Emit. Makanya harganya pastinya lebih mahal daripada Emit. Jadi bukan karena sama-sama Serotar nih bagus kali yang Emit ya. Saya sendiri pun udah coba, jauh bagusan si Evoque. Jadi kalau untuk yang udah ada budgetnya lebih ya boleh juga nih mulainya dari Evoque. Nah, untuk desain dari Evoque sendiri ini desain baru ya. Jadi seri sebelumnya itu adalah Excite. Excite itu udah discontinue, jadi digantikan oleh seri Evoque ini. Juga finishingnya juga beda ya. Finishingnya itu yang paling favorite itu finishing kayu. Ya jadi kayak gini finishingnya. Kayunya bagus banget. Setelah Evoque ada Contour. Contour itu ada Contour 20i. Ada juga centernya Contour 25 Ci. Terus ada juga floor standing kecil itu Contour 30i. Ada juga floor standing besarnya itu Contour 60i. Setelah Contour itu ada Confidence ya. Confidence itu ada seri Confidence 20, bookshelf, Confidence 30, floor standing kecil. Terus ada Confidence 50, ada juga Confidence 60. Jadi ada Confidence 50-nya di tengah-tengahnya. Confidence 60 itu paling gedenya di floor standingnya. Nggak ada center ya untuk yang seri Confidence ini. Oke, tadi kita ada kelupaan ya. Si Dynaudio ini punya seri Special Edition, yaitu Special 40 dan Dynaudio Heritage. Special 40 itu cuma mengeluarkan bookshelf aja. Begitu juga dengan si Dynaudio Heritage. Jadi Special 40 aja yang kita bahas ya. Soalnya si Dynaudio Heritage itu juga nggak bakal kebagian juga sih, karena udah limited edition, udah habis juga barangnya. Kebetulan Special 40 kita masih ada juga barangnya. Special 40 itu untuk edisi 40 tahunnya si Dynaudio sebenarnya. Nah, kita bahas spek dikit-dikit ya tentang Special 40 ya. Special 40 itu punya tweeter khusus dari Dynaudio. Jadi udah Esotar yang Special 40 juga, khusus didesain untuk Special 40. Jadi si Esotar nih yang pastinya itu serinya di atas Serotar ya. Jadi di atas seri si Emit dan Evoque itu. Jadi ini grade-nya itu sebenarnya grade-nya itu di antara si Evoque dan
Contour. Jadi tengah-tengahnya itu Special 40. Ini boleh banget sih, udah serinya Special Edition khusus ya. Desainnya juga mantep banget, desainnya juga glossy ya, veneer. Jadi kualitasnya itu bagus banget sih yang untuk yang si Special 40 ini. Selain itu juga crossovernya juga yang first order. Jadi udah semuanya pokoknya yang tentang si Special 40 ini spesial semua. Jadi crossovernya, woofernya juga 17 cm, juga udah mantep banget tuh bassnya. Udah cukup banget ya untuk Busav 17 cm ya. Suara yang dihasilkan juga pasti yang bagus banget ya, karena semua ini seri Special Edition. Impedansnya pun juga 6 ohm, jadi berbeda dengan seri-seri umum Sidin Audio. 6 ohm, dan suara yang dihasilkan yang saya udah denger ya, itu memang agak berbeda dengan seri Evoque dan Contour. Jadi dia beda sendiri dengan seri-seri yang dasar dari Din Audio. Jadi seri wajib lah bisa dibilang untuk dibeli ini yang Special 40 ya, karena Special Edition juga ya sebenarnya. Oke, sekarang kita bahas yang Focus 10 ya. Kita bahas dikit-dikit ya tentang speknya si Focus 10 ini. Aktifnya si versi Evoque. Bisa dibilang aktifnya versi Evoque. Jadi ini kalau kita beli Focus 10 tinggal colok listrik, tinggal play dari Spotify, Tidal, Apple Music, semua itu udah support ya. Jadi udah ada streamingnya. Terus abis itu dia ada custom amplifier. Jadi ini enaknya kita udah beli Din Audio yang aktif, itu dia udah dipilihin amplifiernya. Itu custom amplifier dari Pascal Audio Denmark. Jadi kenapa enak beli aktif Din Audio, enak juga. Karena seperti yang kita tahu ya, mungkin bagi yang belum tahu juga, Din Audio itu salah satu speaker yang susah di drive. Jadi amplinya itu pilih-pilih. Sebenarnya semua ampli bisa bunyiin si speakernya, tapi untuk mengeluarkan hasil yang benar-benar jenisnya jenis suara si Din Audio ya, karakteristik Din Audio itu susah banget cari. Jadi cari match-nya untuk si passive speaker nih susah banget sebenarnya. Tapi tenang aja, kalau belinya dari Audio Center ya pasti kita udah punya kuncinya, amplifier apa aja yang cocok. Tapi kalau yang aktif ini udah dipilihin dari Din Audio yang jadinya udah pasti cocok. Oke, kita bahas wattnya. Wattnya itu dari si aktifnya itu, jadi dari wattnya itu di Twitternya 110 watt RMS per channel. Jadi dia udah separate system juga ya. Amplifier untuk Twitternya 110 watt dan untuk woofernya itu 280 watt per channel. Jadi total amplifiernya itu 390 watt RMS per channel. Terus abis itu ya seperti biasa ya, Focus 10 pasti Twitternya juga khusus, woofernya juga khusus, semua itu crossover juga khusus ya, made in Denmark juga semuanya. Jadi produk ini 100% made in Denmark, sampai housingnya juga made in Denmark ya. Untuk Focus 10 juga ada analog dan digital input ya. Soalnya dia udah aktif speaker, pasti udah ada input di dalamnya. Dan resolusinya juga udah ada DAC yang 24 bit 96 Hz, 96 kHz sampai 192 kHz. Tapi kalau untuk yang khusus 192 kHz itu harus menggunakan koaksial kabel koneksi antara speaker kiri ke speaker kanan. Jadi saya udah dengar juga nih Focus 10 ya. Itu luar biasa ya. Bagus banget. Kalau kita udah dengar ini beda banget sih sama Evoque 10 plus kombinasi dengan speaker amplifier yang saya udah tahu nih amplifier yang cocok dengan Evoque 10 kombinasi lawan dengan Focus 10 yang udah amplifier bawaan dari si Pascal Audio ini, itu beda banget ya. Bagusan Focus 10 sih. Dan semua orang pasti nggak bakal nyangka speaker Busav sekecil ini, hasil bass yang dikeluarkan dari speaker ini tuh luar biasa bagus banget. Detail, dynamic, dan clean ya.
Bass yang clean tuh enak banget didengar kalau di audio. Vokalnya juga luar biasa bagusnya. Rekomen sih untuk yang speaker Focus 10 ini. Oke, sekarang kita bahas yang Contour ya. Contour nih yang balik lagi ya ke speaker pasif ya. Tadi fokus aktif, sekarang pasif. Ya pasif tentunya butuh amplifier. Yang kita mau bahas ini dari Twitternya dulu ya. Twitternya itu udah update ya dari yang seri sebelumnya. Kalau seri sebelumnya Contour juga. Tapi kan seri sekarang ada Contour I. Jadi itu ada Twitternya ada update ya. Jadi dia bilangnya itu sekarang itu Esotar 2i Twitternya. Khusus dibuat untuk seri Contour I ini. Begitu juga dengan woofernya. Woofernya juga dia ada update dengan dari seri sebelumnya, dari seri Contour sebelumnya juga diupdate sama dia. Begitupun juga seri dari crossovernya. Yang seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau DIN Audio itu kalau ganti seri itu niat ya, jadi semua itu pasti ganti. Mulai dari Twitter, midwoofer, crossover, semuanya ganti. Tapi, jujur, untuk desainnya mirip-mirip dengan Contour sebelumnya. Jadi hampir bisa dibilang mirip banget dengan Contour sama Contour I. Desainnya hampir mirip ya. Tapi suaranya pasti beda jauh. Saya pun udah coba sendiri seri sebelumnya dengan seri yang baru ini jauh lebih baik suaranya. Nah, sekarang seri Confidence nih. Kalau seri Confidence tuh seri flagshipnya dari si Dyn Audio ya. Itu seri Sultan bisa dibilang, nih speaker khusus Sultan nih. Jadi yang Confidence series ini udah nggak ada center ya. Jadi ini dikhususkan untuk sebenarnya itu buat penggemar hi-fi. Bisa dibilang nih kategorinya juga kalau Confidence ini udah high-end. Jadi high-end itu hi-fi yang seri tinggi bisa dibilang gitu. Jadi untuk high-end seriesnya si Dyn Audio ini udah pastinya nggak usah bilang, pasti bagus punya lah ya. Secara harga, secara spek, secara seri juga seri yang paling flagshipnya dia, seri kebanggaannya si Dyn Audio. Udah pakai semua driver-drivernya Esotar, itu udah spesial buat si Confidence, udah pasti bagus. Woofernya juga udah pasti versi Confidence semua, udah pasti bagus juga. Crossovernya pun begitu. Desainnya juga sedikit berbeda dengan si Contour ya. Desainnya lebih megah lagi, lebih wah lagi secara desain. Jadi kelihatan banget tuh Contour dan Confidence tuh ada perbedaan level lah dari segi desain. Udah kelihatan perbedaannya. Nah, kita tadi udah dengar ya penjelasan sedikit tentang Dyn Audio dari kita ya. Nah, Audio Center ini adalah salah satu authorized dealer dari Dyn Audio. Jadi bagi kalian yang mau coba-coba, langsung aja datang ke toko kita. Atau bagi kalian yang mau check out langsung juga boleh. Ada di website kita juga, ada di marketplace kita juga. Untuk di website kita otomatis ntar nanti ada bonus-bonus tertentu kalau pembelian dari website kita. Untuk video selanjutnya kita ada bahas tentang seri, jadi ada buat perbandingan ya antara seri, misalnya seri Emit, seri Evoque, ntar perbedaannya gimana gitu. Oke, sekian video dari kita. Jangan lupa share, like, subscribe juga video kita. Thank you.